Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memasuki peribadatan kita di pagi hari ini, Minggu 13 Februari tahun 2022. Sebelum memasuki ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk memohon tuntunan dari Tuhan. Saat hening cukup. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai peribadatan kita dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita di pagi hari ini, 13 Februari 2022, kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Wonosobo, yang kabarnya daerah yang dingin? Saat ini kita ketemu di dalam khotbah atau ibadah secara virtual, karena kita memang belum bisa bertemu secara tatap muka. Namun puji Tuhan kita bisa bertemu secara virtual dengan jemaat GKJ Wonosobo Timur dan juga GKJ Jatinom secara virtual saat ini. Kiranya pertemuan ini akan bisa berlanjut dan syukur ada kerjasama di kedua jemaat ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita dengan bersama-sama kita masuk kepada litani Mazmur. Bapak Ibu, saya undang untuk membuka Alkitab kita. Kita akan memasuki litani Mazmur yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Yang demikian bunyi firman-Nya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik.
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memasuki bacaan litani Mazmur, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima hukum kasih yang kami ambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengakui dosa-dosa kita dengan berdoa. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Bapak Ibu, kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena
Saudara, setiap orang yang dengan penuh kerendahan hati datang pada Tuhan dengan menyesali mengakui dosa-dosanya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan maha pemurah. Tentu akan memberikan pengampunan di dalam kehidupan saya dan saudara. Cinta kasih Tuhan itu terlihat nyata melalui firman-Nya yang menjadi berita anugerah di pagi hari ini. Terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Roma, pasal ke-4, ayat 7 dan 8. Yang bunyi sabda firman-Nya demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini sungguh menggambarkan kedalaman cinta kasih Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Maka berbahagialah kita yang dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Dan supaya kita ini nyata menjadi orang-orang yang telah menjalani pertobatan karena permohonan ampun kita kepada Tuhan, maka petunjuk hidup baru yang akan kita terima di pagi hari ini juga terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Pada pasalnya yang kelima, ayat ke-24. Yang sabda firman-Nya berbunyi demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini berarti kita berusaha keras untuk memasuki kehidupan yang baru dengan menyalibkan keinginan hawa nafsu dan kedagingan kita. Mari bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk memasuki kehidupan yang baru dengan nyanyian Kidung Jemaat 367 di baitnya yang pertama. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Saya persilakan untuk duduk kembali dan mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat dan epiklese. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur karena berkat-berkat Tuhan yang tiada terhingga di dalam kehidupan kami. Tentu ketika peribadatan ini, kami datang kepadamu di dalam situasi dan keadaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun tidak berarti kasih Tuhan atas kehidupan kami membeda-bedakan cinta kasih-Nya.
Karena setiap orang mempunyai tantangan kehidupan yang berbeda-beda seturut dengan situasi dan kondisi kehidupannya. Ada yang pada saat ini datang kepadamu di dalam rasa syukur karena berkat-berkat Tuhan dirasakan kekasih-kekasih kami. Sehingga di dalam sukacita, di dalam peribadatan ini, menghadap kepadamu, karena kesuksesan-kesuksesan dan capaian-capaian kehidupan, dan berkat-berkat Tuhan yang tercurah sungguh luar biasa, bahkan melebihi apa yang kami minta. Oleh karena itu kami bersyukur atas segala sesuatunya Tuhan. Kami yakin mengakui bahwa itu semua hanya ada dan bersumber daripadamu. Pun pula ketika kami datang kepadamu dengan membawa beban-beban kehidupan kami masing-masing. Yang mungkin pada saat ini kami datang kepadamu dalam keadaan sakit, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan atas kekasih kami, seperti Bapak Pendeta Iswanto MTH, Bapak Pendeta GKJ Wonosobo Timur, yang pada saat ini juga mengalami sakit. Tuhan kiranya memberikan berkat kekuatan dan kesembuhan melalui para dokter dan perawat. Kiranya kekasih kami Bapak Iswanto MTH akan segera mendapatkan pertolongan dari Tuhan, juga dengan obat-obatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menyucikan, sehingga dapat kembali lagi beraktivitas melayani jemaat Tuhan yang dikasihi dan memberikan perhatian. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada warga jemaat untuk mendukung pemulihan atas diri Bapak Pendeta Iswanto MTH. Begitu pula kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami seperti Bapak Slamet Iswanto dari Pepantan Kali Cecep, Ibu Nani dari Induk Sapuran, Ibu Yuliana Suratmi dari Pepantan Kalikajar, Bapak Agung Slamet dari Pepantan Kalikajar, Bapak Sudiono dari Pepantan Giuni, dan juga warga jemaat di GKJ Jatinom yang mungkin pada saat ini dirawat di rumah sakit ataupun di dalam perawatan di rumah. Serta mereka-mereka yang jumbo. Kami yakin kasih setia Tuhan hadir di dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, menolong pada saat yang tepat dan memberikan pemulihan sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami Tuhan yang pada saat ini menantikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta pemberian-Mu. Begitu juga kekasih-kekasih kami yang menantikan jodoh yang sepadan. Keluarga-keluarga jemaat, baik di GKJ Wonosobo Timur maupun GKJ Jatinom, di mana keluarganya menantikan anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah cinta kasih-Mu Tuhan dirasakan oleh kekasih-kekasih kami yang selalu membersamai di dalam segala pergumulan kehidupannya. Sehingga di dalam pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan segala upaya yang dilakukan, mereka semua kekasih-kekasih kami mendapatkan permohonan, mendapatkan apa yang mereka minta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bapa,
Kami sadar pada saat ini ketika COVID-19 ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, bahkan dunia ini, aktivitas kami menjadi terganggu, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kami. Harus ada sebuah perubahan kehidupan yang kami sadari, itu tidaklah mudah. Oleh karena itu Tuhan, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, kiranya tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pertumbuhan iman, keyakinan, kekasih-kekasih kami, baik jemaat yang ada di GKJ Wonosobo Timur maupun GKJ Jatinom. Kiranya Tuhan memberikan berkat kekuatan, kreativitas, dan segala inovasi yang dipunyai dan Tuhan berkati menjadi sarana bagi gereja-gereja Tuhan mengembangkan pelayanan yang terbaik di dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga walaupun kami dibatasi di dalam berbagai hal, namun karena kecanggihan teknologi sekarang ini menjadikan kami dapat bertemu walaupun di dunia maya. Dan ini menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat dan gereja-gereja Tuhan. Apalagi Sinode GKJ yang pada saat ini berulang tahun ke-91. Sebuah pesiaran perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku perjalanan dan segenap pergumulan yang dirasakan. Dan biarkan ini Tuhan menjadikan jemaat Tuhan, Sinode GKJ di mana saja berada, mendewasakan diri di dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat Tuhan. Bahkan mewarnai masyarakatnya, mewarnai bangsanya sebagai sebuah gereja Tuhan yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia. Menjadi garam, sebagai terang bagi sesamanya. Kami yakin perjalanan dan pesiaran ini yang sudah sekian lamanya tidaklah sia-sia. Karena Tuhan selalu hadir di dalam segenap pergumulan di gereja-gereja Sinode GKJ. Dan biarlah Sinode GKJ dapat menjadi mitra bagi pemerintahan yang ada, bagi lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-lembaga di luar negeri yang memartabatkan manusia, yang menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia, sehingga kami dapat maju bersama dengan gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Biarlah kasih karunia Tuhan menyamai, membersamai para pemimpin-pemimpin kami, sehingga dapat mewujud nyatakan cita-cita bangsa ini untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan, untuk keadilan semuanya. Sebentar lagi kami akan bersama-sama menerima sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kelemahan yang ada di dalam diri kami masing-masing, di dalam urapan Roh Kudus dimampukan untuk menerima dan mewujud nyatakan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba Tuhan yang menghantarkan sabda firman Tuhan, supaya yang keluar dari mulutnya memberkati kami semua dan menumbuh kembangkan iman keyakinan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas di pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 26. Adapun ayat-ayat leksionari yang lain mungkin bisa Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Bunyi sabda firman Tuhan demikian. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar di situ. Berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena aku, Anak Manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Yang berbahagia adalah kita yang menerima sabda firman Tuhan dan mempelajari, memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, syukur pada Tuhan kita bisa bertemu secara virtual pada saat ini yang sebenarnya sudah saya nantikan untuk dapat bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di GKJ Wonosobo Timur. Karena saya melihat beberapa kali di Karangjoso itu pernah datang ke sana. Nah, saat ini saya harus perkenalan karena katanya tidak kenal maka tidak akan sayang. Mengapa saya mengatakan Karangjoso? Karena saya berasal dari sana. Saya dilahirkan di sana dan besar di sana. Kemudian dipanggil di Jemaat Tuhan di GKJ Jatinom. Ya.
Sejak tahun 2000 saya sudah ada di GKJ Jatinom, ditabiskan 2001 di 1 Oktober. Ya, saya punya anak 3, cewek dan cowoknya 2, tetapi masih kecil-kecil, masih SD. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu perkenalan singkat kita pada saat ini. Mungkin kita bisa bertemu di kali lain kesempatan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mencermati sabda firman Tuhan yang pada saat ini akan saya berikan suatu tema, judul mengikuti suara Allah. Nah, di dalam salah satu tayangan di ILC, ya, Indonesia Lawyer Club di TV One, Profesor Salim Said itu mengatakan, kenapa Indonesia tidak maju? Negara-negara tetangga mereka pada maju. Seperti Singapura, Taiwan, Israel, Korea itu pada maju. Taiwan, kenapa bisa maju? Karena Taiwan itu takut dengan Cina daratan. Sehingga mereka berjuang ya untuk bisa maju. Korea Selatan itu juga takut dengan Korea Utara. Maka mereka juga berjuang bagaimana mendewasakan diri, memperkuat diri dan negaranya supaya dapat maju. Demikian pula Singapura. Ada yang ditakuti karena dia itu ada berdomisili di mayoritas Tionghoa. Jadi orang-orang Singapura adalah mayoritas Tionghoa di tengah-tengah mayoritas lautan Melayu. Nah, di sanalah ada saingan dan lain sebagainya, maka dia berjuang bagaimana bisa maju. Israel ada yang ditakuti karena ada di laut tengah, laut Arab, ya, di tengah lautan Arab. Ya, maka ketika dia tidak hebat, ya, dia akan dikremus katanya. Nah, Indonesia gilirannya. Kenapa Indonesia tidak maju? Karena Indonesia tidak ada yang ditakuti, Tuhan pun tidak ditakuti oleh orang-orang Indonesia. Coba lihat, yang masuk ke KPK berapa saja orang? Sebelum masuk menjadi urusan KPK, pejabat-pejabat itu sudah disumpah di bawah Alkitab atau kitab suci agama mereka masing-masing. Namun setelah itu, sumpah itu ya dilanggar. Nah, karena tidak ada yang ditakuti, ya maka tidak maju-maju Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan, mendengar dan mengikuti suara Tuhan, itu menjadi penting apalagi di tengah-tengah teknologi kita yang semakin canggih seperti ini. Banyak sekali suara-suara hoak di sana-sini, banyak sekali tawaran-tawaran nafsu-nafsu kedagingan yang menyebabkan kita tidak komitmen pada suara-suara Tuhan, pada firman-firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Injilnya, Lukas 6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam Lukas ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Ya. Persamaannya mereka antara Lukas dengan Matius itu ada di dalam konteks yang serupa.
ada di dalam sebuah konteks yang serupa. Ya. Namun ada juga perbedaan-perbedaannya di sana, dan perbedaan ini menjadi penting karena apa? Karena apa yang dilihat oleh Lukas akan berbeda dengan apa yang dilihat oleh Matius. Dan ini menjadi teologi dari Lukas itu sendiri. Perbedaan yang pertama yang perlu didalami adalah tempat pengajaran Yesus di sana. Di Lukas diceritakan di suatu tempat yang datar, bukan di bukit seperti apa yang dikatakan oleh Matius, yaitu Matius 5 ayat yang pertama. Perbedaan ini timbul karena apa? Karena ada makna teologis yang akan disampaikan oleh Lukas. Karena bagi Lukas, di bukit itu adalah tempat orang untuk berdoa. Dan karena itu, Lukas mengambil suatu tempat di tempat yang datar di mana di sana ada kerumunan orang banyak. Di dalam ayat yang kita baca di ayat 17, orang-orang yang ada di tempat rendah itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu para rasul, para murid, dan juga orang banyak. Nah, dengan mengatakan banyak orang yang datang, bahkan dari Yerusalem, dari Yudea, dari Yudea sampai ke selatan, ya, Sidon dan Tirus ke utara, Lukas ini ingin mengatakan bahwa pesan pengajaran Yesus itu untuk semua orang, ya, umum, disampaikan untuk umum. Bahkan ketika dia itu menyebut Tirus dan Sidon, itu menyiratkan bahwa kehadiran orang-orang non-Yahudi itu ada di situ. Ya, jadi tidak secara eksklusif tetapi untuk banyak orang. Sehingga menjadi dorongan kepada kita, orang sekarang ini, bahwa sabda firman Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak hanya dikatakan kepada murid-muridnya saja, tetapi juga dikatakan kepada orang lain, yang berarti mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah ajakan yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Lukas. Jadi tidak secara eksklusif untuk murid-murid Yesus, tetapi juga harus dikatakan kepada siapa saja. Perbedaan yang kedua adalah di dalam Injil Matius dan Lukas yang perlu didalami adalah isi pengajaran Yesus. Isi pengajaran Yesus di dalam Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 26 itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan Matius. Jika Matius, isi pengajaran Yesus itu 9 sabda bahagia. Tanpa dia itu menuliskan tentang sabda celaka, tidak ada di sana. Tapi Lukas hanya memiliki 4 pengajaran penting yang diletakkan secara paralel, serta terdiri dari sabda bahagia dan juga sabda celaka. Keempat pengajaran itu penting, di mana ini menggambarkan kaya miskin, lapar kenyang, berduka, bersukacita, ditolak dan diterima di sana. Ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan Allah, dan selanjutnya. Tetapi di ayat 24 itu dikatakan celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sabda bahagia dan juga ada sabda celaka di sana yang ada di bacaan kita saat sekarang ini. Nah, lalu yang menjadi perhatian kita adalah alasan celaka bagi orang kaya tidak
ditorehkan, tidak dituliskan di sini. Ya. Tetapi kita akan bisa melihat orang kaya ketika dia itu mempergunakan kekayaan itu dengan negatif, maka dia akan ada suatu konsekuensi logisnya. Dan itu tertulis di dalam Injil Lukas di dalam pasal-pasal yang lain. Seperti halnya Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika orang kaya tidak mempergunakan kekayaan mereka untuk menolong orang yang membutuhkan. Lukas 12 ayat yang ke-21. Ketika orang kaya hanya mempergunakan kekayaannya untuk diri sendiri. Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Orang kaya yang tidak mengakui sumber kekayaannya adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Lukas 18 24 sampai dengan 25, bahkan di sana dikatakan dijajah oleh kekayaannya. Jadi kekayaan bisa menghalangi orang, menghalangi ketika dia beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu ucapan celaka ini berfungsi sebagai sebuah peringatan atau panggilan pertobatan bagi mereka-mereka yang tergoda untuk menjadi sombong di dalam kekayaan, di dalam kemakmurannya memperkaya diri, di dalam popularitas dan juga di dalam kepemilikan. Lukas memang menampilkan banyak kritik terhadap orang kaya. Namun di sisi lain, Lukas juga menceritakan tokoh-tokoh yang kaya, seperti Sakius, Yusuf Arimatea, Nikodemus, dan beberapa orang kaya dalam kisah para rasul. Ini menunjukkan bahwa bukan kekayaan yang menyebabkan mereka celaka, tetapi yang menyebabkan mereka celaka adalah sikap mereka terhadap kekayaan yang akhirnya merintangi mereka untuk dapat bisa berkomitmen terhadap Yesus. Demikian juga dengan orang yang kenyang. Karena apa? Orang yang kenyang yang digambarkan dalam Alkitab ini menggambarkan tentang situasi hidup orang kaya. Lukas mengisahkan tentang orang kaya yang bodoh dan kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, dua kisah ini ya, ini sebenarnya mengisahkan tentang mereka yang menikmati kekayaannya, mereka yang tidak khawatir terhadap sesuatu karena kekayaannya. Tetapi mereka terlupa bahwa Tuhan Allah lebih berkuasa terhadap kekayaan yang mereka punyai. Orang kaya itu dapat makan, minum, bersukaria, bersukacita di dalam kemewahan, tetapi dia itu lalai terhadap orang lain yang ada di dekatnya, Lazarus yang kelaparan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kekayaan, makan kenyang bukan jaminan hidup mereka. Kekayaan bahkan membelenggu mereka dan membuat mereka tidak lagi berpegang pada kekayaan. Ya, dan tidak berpegang kepada Allah, itulah yang lebih celaka lagi. Mereka akan mendapatkan kenestapaan di dalam hidup. Jadi pengajaran tentang kekayaan di dalam kitab Injil Lukas ini itu mengkritik dan mengingatkan kepada orang-orang kaya yang tidak memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Dan menunjukkan tentang pentingnya sikap orang kaya untuk mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, dan mendengarkan suara-suara Allah di dalam kehidupan mereka. Supaya kekayaan mereka itu dapat dipergunakan dengan baik untuk menjalani kehendak Tuhan, menjalani apa yang Tuhan kehendaki atas kekayaannya kepada sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih oleh Tuhan,
Saya akan menutup khotbah ini dengan cerita, yaitu seorang presiden yang bernama Jose Alberto Mujica Cardano. Dia adalah presiden Uruguay. Ya. Dia presiden Uruguay yang kekayaannya itu disumbangkan kepada orang-orang miskin. 90% dari gajinya. Dia mendapatkan gaji oleh pemerintah sebesar 12.000 US dollar. Kalau diuangkan menjadi 168 juta. 90%-nya diberikan kepada orang-orang miskin untuk membantu orang-orang miskin sebesar 151 juta per bulan. Dan dia hidup dengan 17 juta saja. Dan apakah dia tinggal di istana? Enggak. Dia tidak tinggal di istana, tetapi ia tinggal di rumah peternakan milik istrinya di pinggiran Montevideo. Bukan di sebuah istana yang mewah dan tidak dengan pengawalan yang sekian ketatnya. Hanya dikawal, dijaga oleh 2 polisi dan anjing-anjing kepunyaan mereka. Begitu sederhananya presiden dari Uruguay ini. Ini bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bahwa kekayaan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi kekayaan ini untuk menyampaikan, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan berkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pengakuan Imam Rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita meletakkan tangan kita di dada kita dan kita mengucapkan bersama pengakuan Imam Rasuli yang akan kita nyanyikan seperti dalam Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan. Adapun dasar dari persembahan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 dan yang kedua, yang demikianlah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335 bait yang pertama, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik, semangat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami ucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan luar biasa di dalam Tuhan memberkati kami hari lepas hari sampai pada hari Minggu ini dengan penuh keselamatan dan dengan berkat yang melimpah. Pada saat ini kami hamba-hamba-Mu terkhusus di GKJ Wonosobo Timur datang kehadirat-Mu Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang sebenarnya dari berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sudi menerima Tuhan, kami mau mempersembahkan dengan rasa syukur dan kerendahan hati kami. Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk segala program kegiatan terkhusus di GKJ Wonosobo Timur ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman itu memberikan pelajaran bagi kami gunakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun kami berada, kami selalu menyampaikan terang yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga ucap syukur Tuhan telah lindungi dan berkati di dalam kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan penuh keselamatan. Tuhan, ampunilah jikalau di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan, baik angan-angan, tutur kata, bahkan tindakan kami mohon ampun. Tuhan, kami juga mau serahkan sisa hidup kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Kami juga ucap syukur Tuhan boleh mengajarkan kami kepada doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami naikkan secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di
di bumi dan seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kembalilah kepada aktivitas kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan melakukan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, kini hingga sepanjang segala masa. Amin.